Perkenalkan, nama saya Bima Aditya dengan M2411136 dari kelompok 18. Materi analisis biaya saya adalah analisis keuangan dari PT Freeport Indonesia. Latar belakang di sini perubahan kebijakan seperti kewajiban divestasi saham 51% dan pembangunan smelter turut menekan harga saham induk Freeport MC Moran. Oleh karena itu, pentingnya untuk menilai bagaimana kinerja keuangan dan strategi perusahaan berdampak pada nilai perusahaan. Lanjut, profil dari PT Freeport Indonesia. Lanjut, di sini ada profil dari PT Freeport Indonesia. Yang pertama berlokasi di Papua, beroperasi di tambang Grasberg. Memiliki cadangan emas dan tembaga terbesar di dunia, memasarkan hasil tambangnya ke pasar global. Lanjut, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama itu praktis, menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan finansial. Teoritis, menambahkan wawasan mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel menggunakan analisis statistik. Lanjut, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 4, menguji pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan pertumbuhan terhadap nilai perusahaan, serta menguji apakah free cash flow dapat memodernisasi pengaruh tersebut. Profitabilitas merupakan pengelolaan kinerja manajemen dalam hal laba perusahaan dan dapat diukur menggunakan berbagai kriteria seperti laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi ataupun aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas Muklasin 2002. Dalam hal ini, rasio profitabilitas diukur dengan return on quantity. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Untuk pengembalian ekuitas, pemegang saham jika semakin besar hasil AREO, maka kinerja suatu perusahaan semakin baik. Seri 2013. Baik, di sini ada free cash flow. Free cash flow berasal dari operasional modal kerja, working capital atau investasi. Pada aktiva tetap fixable asset yang tak dikelola maka dapat dialokasikan kepada pemegang saham. Dalam memutuskan kegiatan operasional berjalan dengan baik yang berasal dari aktiva, tetap ada modal kerja diperlukan pertimbangan yang jelas dan dari manajemen. Sehingga manajemen tak sepenuhnya bebas menggunakan arus kas secara bebas. Di sini ada teori data statistiknya. Dari mulai struktur modal, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan di sini juga bisa dilihat ada gambar dan nilai perusahaan sebagai fungsi dari struktur modal, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan. Baik, di sini ada uji hipotesis. Bisa dilihat X1 struktur modal, X2 profitabilitas, X3 pertumbuhan perusahaan. Di sini juga di bawahnya ada free cash flow, variable moderating, dan tentunya ada nilai perusahaan Y. Dan bisa kita lihat di sini ada gambar hubungan struktur modal profitabilitas bertumbuh perusahaan, free cash flow, dan nilai perusahaan. Lanjut, di sini ada teknik analisis. Uji normalitas. Tujuan dari uji normalitas menguji apakah data residual terdistribusi normal. Di sini ada metodenya itu ada 3.
Kolmogorov-Smirnov test, dan yang kedua normal probability plot, dan yang ketiga hasil nilai ASYMP. Di sini juga kita bisa lihat dari 0,963 sampai 0,05 data terdistribusi normal. Lanjut, di sini ada uji multikolinearitas. Tujuan menguji terdapat hubungan antara variabel independen. Metode yang digunakan toleran 0,10, FIV 10, hasil semua variabel bebas dari multikolinearitas. Di sini juga ada tabel variabelnya, bisa kita lihat dari mulai struktur modal, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan. Lanjut, di sini ada uji heteroskadestisitas. Bisa dilihat, ini adalah gambar dari judul yang di atas pada regressi linear berganda. Lanjut, uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan menilai model regenerasi linear. Model ini memiliki gabungan korelasi antara kesalahan pengguna pada periode T dengan kesalahan pengguna pada periode T-1 sebelumnya. Apabila autokorelasi bermasalah, maka akan diidentifikasi terjadi korelasi, sehingga regresi yang benar adalah regresi yang tak terjadi autokorelasi di dalamnya. Lanjut, analisis regenerasi linear berganda. Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor yang digunakan dalam model penelitian, yaitu struktur modal, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan secara linear. Di sini kita bisa lihat ya, ada tabel uji regresi berganda. Ada konstan, struktur modal, probabilitas, pertumbuhan perusahaan. Uji kelayakan model, uji F. Uji F kelayakan model dalam penelitian ini menggunakan uji F mengetahui variabel struktur modal, likuiditas, dan probabilitas layak atau tidak digunakan dalam model penelitian ini pada tingkat A sebesar 5%. Hasil pengujian kelayakan model nampal pada tabel ini satu sebagai berikut. Bisa dilihat di sini ada tabel modelnya. Lanjut, pengujian hipotesis 4. Uji T untuk hipotesis yang keempat adalah untuk menguji koefisiensi regresi secara parsial pada variabel nilai perusahaan. Dengan nilai residual penyimpangan yang dihasilkan antara struktur modal, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan free cash flow. Dari tabel 8 memperlihatkan hasil bahwa tingkat signifikan yang dihasilkan variabel nilai perusahaan sebesar 0,637 dan menyatakan pengaruh nilai perusahaan yang diproksikan melalui variabel PBV terhadap nilai residual adalah positif dan tidak signifikan. Lanjut sekarang kesimpulan. Kesimpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, struktur modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai. Yang
Kedua, profitabilitas berpengaruh negatif dan tak signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, free cash flow tak mampu secara signifikan memodernisasi pengaruh struktur modal. Profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Saran untuk penelitian mendatang agar dapat menambahkan variabel tak ada dalam penelitian dan dengan objek penelitian yang berbeda.